Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua nikmat, semua kebaikan, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun nikmat yang kita rasakan, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harusnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Berkumpulnya kita di majelis ini tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah membantu kita, karena Allah memudahkan kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat rahimana wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tema yang mudah, tema yang ringan, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang meraih keberkahan di majelis ilmu. Dengan tema ini kita berharap kita semakin semangat dalam mengadakan kajian-kajian ilmiah. Kita semakin semangat dalam menghadiri kajian-kajian ilmiah. Kita semakin semangat dalam mensupport
kajian-kajian ilmiah. Apalagi kita sadar bahwa kita hidup di zaman yang ilmu sudah sangat asing di tengah-tengah masyarakat. Kita hidup di zaman di mana kejahilan-kejahilan merajalela. Sesuatu yang tidak berdasarkan dalil dianggap yang benar. Sesuatu yang berdasarkan dalil dianggap yang salah, dianggap kemungkaran yang harus dihilangkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di sini kita harus tahu tentang keberkahan dahulu. Apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah kebaikan yang banyak yang terus bertambah. Berkah itu kebaikan yang banyak yang terus bertambah. Ketika dikatakan bahwa majelis ilmu itu majelis yang berkah, berarti majelis ilmu mendatangkan banyak kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan tersebut terus bertambah, terus berkembang. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari majelis ilmu. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang datang dari majelis ilmu. Dan berkah yang paling besar adalah ilmu itu sendiri. Ketika kita menghadiri kajian-kajian ilmiah, maka di dalamnya kita akan mendapatkan ilmu agama yang banyak. Ilmu agama yang besar manfaatnya bagi kita. Ilmu agama ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat istimewa, sangat berharga. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmu itu warisan para nabi. Wa innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Innama warrathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah para pewaris Nabi. Para ulama itu adalah para pewaris para Nabi. Dan para Nabi, mereka tidak mewariskan dinar. Mereka juga tidak mewariskan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Ilmu agama. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu agama itu, barang siapa yang mengambil ilmu agama itu, maka dia mengambil sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berharga. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita menghadiri kajian ilmiah yang disampaikan di dalamnya adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan di dalamnya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan di dalamnya adalah penjelasan-penjelasan para ulama yang mereka adalah orang-orang yang sangat tahu tentang agama. Inilah ciri-ciri dari majelis ilmu. Tidak seperti kumpulan-kumpulan yang diada-adakan oleh orang-orang di zaman ini. Katanya pengajian, katanya tablik akbar, katanya kajian akbar. Tapi ternyata yang disampaikan di dalamnya hanya guyonan, hanya humor-humor, hanya tertawa dan tertiwi. Yang disampaikan di dalamnya hadis-hadis yang palsu,
Yang disampaikan di dalamnya khurafat-khurafat, ya. Dusta-dusta. Cerita-cerita yang aneh-aneh yang sangat bertentangan dengan akal manusia. Sangat bertentangan dengan bukti-bukti ilmiah. Subhanallah, kemarin ya, ana melihat ada potongan cuplikan dari ceramah sebagian orang yang demikian. Dia itu bercerita, katanya karena ada junjungan dia telat naik pesawat. Katanya itu pesawatnya sudah terbang, karena junjungannya ini belum naik pesawat, pesawat itu bisa mundur. Balik lagi hanya untuk junjungannya ini bisa naik ke pesawat itu. Katanya ada saksi hidupnya. Ada orang yang melihatnya. Subhanallah, ini kalau orang benar-benar sehat akalnya, dia tidak akan mau dan tidak akan berani menyampaikan yang seperti itu. Karena itu tidak mungkin, ya. Akal manusia tidak sampai ke situ. Dan anehnya orang-orang yang seperti ini kalau membicarakan tentang perbuatan manusia, mereka mengesampingkan akal mereka. Tapi kalau membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menggunakan akal mereka dan akhirnya menolak sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam dalil-dalil yang sahih. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Kajian ilmiah itu harusnya yang disampaikan di dalamnya adalah dalil-dalil, ya. Ya boleh ada candaan, ada humor. Tapi candaan dan humor itu hanya sebagai pelengkap, ya. Hanya sebagai pelengkap saja. Harusnya candaan dalam sebuah kajian itu seperti garam dalam sebuah masakan. Kalau garamnya itu tidak ada sama sekali, masakan jadi ya hambar. Rasanya kurang enak. Harus ada garam itu, tapi garamnya juga kadarnya harus sedikit, harus minor. Kalau sebuah kajian itu ternyata humornya lebih banyak, ya, daripada isi kajiannya, maka ini namanya bukan kajian ilmiah lagi, ya. Ini bukan kajian ilmiah. Itu kajian untuk ketawa dan ketiwi saja. Stand up comedy. Stand up comedy. Iya. Dulu di zaman para a'immah, majelis mereka itu sangat hening. Majelis mereka itu sangat tenang. Dan ana selama di Madinah, ya, ketika hadir di majelis-majelis ilmu, jarang sekali ada humor-humor dari syekh. Jarang. Tapi ada. Ada humor-humor itu, tapi jarang sekali. Dan para jemaah sekalian rahimanallah, tertawa yang keras sampai terpingkal-pingkal di hadapan orang banyak, ini merusak kewibawaan. Iya, itu merusak kewibawaan. Tapi ternyata hal itu dicontohkan oleh orang-orang yang dianggap sebagai pendakwah. Harusnya kajian ilmiah itu penuh dengan penjelasan-penjelasan yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Itu yang harusnya ada dalam kajian-kajian ilmiah. Sehingga berkah dari majelis ilmu benar-benar nyata, benar-benar kita rasakan. Keluar dari majelis ilmu tersebut, kita membawa pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan dasar-dasar yang kuat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita katakan tadi bahwa keberkahan yang paling banyak dalam majelis ilmu adalah keberkahan apa? Ilmu.
Kenapa demikian? Karena memang ilmu ini banyak sekali kebaikan yang ditimbulkan darinya. Banyak sekali kebaikan yang datang dari ilmu. Ilmu bisa menuntun seseorang dalam beribadah dengan baik. Beribadah sesuai dengan tuntunan. Beribadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa ibadah itu tujuan utama kita diciptakan. Ketika ilmu bisa mengantarkan seseorang kepada keadaan ini, dia bisa beribadah sesuai dengan tuntunan yang akhirnya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini sungguh kebaikan yang sangat luar biasa dari ilmu agama. Ilmu agama bisa menyelamatkan seseorang dari kesyirikan dan kebid'ahan. Dan ini dua musibah yang paling besar di tengah-tengah umat manusia. Tentang kesyirikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akbarul kabair asyirku billah. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kebid'ahan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, maukah kalian kami kabarkan tentang orang yang paling merugi dalam amalannya? Siapakah orang tersebut? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang mereka menyimpang, mereka tersesat, mereka salah dalam amalan-amalannya ketika di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akan tetapi mereka mengira bahwa mereka telah melakukan kebaikan. Ini orang yang paling merugi dalam amalannya. Dan termasuk di antara orang yang paling merugi dalam amalannya adalah orang yang melakukan kebid'ahan. Dia merasa telah melakukan banyak sekali ibadah-ibadah. Tapi ternyata di akhirat nanti, ibadah-ibadah tersebut tidak menghasilkan pahala sama sekali. Tidak mendatangkan pahala sama sekali. Karena ternyata ibadah-ibadah tersebut tidak sesuai dengan tuntunan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu tidak akan diterima kecuali apabila ibadah tersebut memenuhi dua syaratnya. Dia ikhlas, dia juga sesuai dengan tuntunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kebid'ahan mengatakan, wa syarral umur muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk dalam agama adalah perkara yang diada-adakan di dalamnya. Kebid'ahan-kebid'ahan itu disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara yang paling buruk dalam agama. Sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu kesesatan walaupun orang-orang melihatnya sebagai kebaikan. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ilmu bisa menyelamatkan kita dari dua musibah terbesar ini. Ini merupakan kebaikan dari ilmu agama. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari kesyirikan-kesyirikan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Coba lihatlah orang-orang di luar sana yang bergelimang dengan kesyirikan. Mereka menganggap mereka melakukan kebaikan. Mereka menganggap mereka mendapatkan banyak pahala dari amalannya. Padahal itu menjadi amalan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Lihatlah di sana, di luar sana. Banyak orang-orang yang bergelimang dengan kebid'ahan. Setiap hari melakukan itu. Dan mereka berharap pahala yang banyak dari perbuatan-perbuatannya, dari amalan-amalannya. Padahal amalan-amalan tersebut tidak mendatangkan pahala sama sekali. Ya rugi. Makanya semangatlah untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah. Kajian-kajian yang bisa mengantarkan kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah bisa mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia. Dan ini benar-benar dirasakan oleh orang yang dahulunya kehidupannya jauh dari agama. Kemudian setelah itu ngaji, menghadiri kajian-kajian ilmiah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia terapkan dalam kehidupannya. Benar-benar terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara sebelum dia menghadiri kajian ilmiah dengan setelah dia menghadiri majelis-majelis ilmu itu. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat besar manfaatnya bagi manusia. Bisnisnya dia benarkan, ya. Yang asalnya bisnisnya nyemprat-nyemprat riba, nyemprat-nyemprat hal-hal yang diharamkan, dia ubah. Dia mencari lahan bisnis yang bisa benar-benar bersih, jauh dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang tidak jelas. Dia perbaiki cara berpakaiannya. Dia perbaiki akhlaknya dalam bermuamalah dengan orang lain. Ya. Dia perbaiki cara bicaranya. Dia perbaiki bagaimana dia dalam berkeluarga, dalam memperlakukan istrinya, dalam bersikap kepada suaminya. Dia perbaiki bagaimana dia mendidik anaknya. Dia luruskan arah kehidupan dia dan arah kehidupan keluarganya. Kenapa? Karena ilmu. Ini sungguh merupakan kebaikan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh seseorang dari ilmu agamanya. Dan ilmu agama tersebut dia dapatkan dari majelis ilmu. Ini keberkahan majelis ilmu yang sangat besar. Orang dengan ilmu agamanya, dia bisa memberikan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Ya, ini juga sangat terasa dalam kehidupan kita. Makanya, para jamaah sekalian rahimanahumullah, seringkali orang awam itu menghadapi masalah dalam kehidupannya. Kemudian dia tanyakan kepada ustadz, dia tanyakan kepada gurunya, dia tanyakan kepada ulama. Akhirnya dia mendapatkan solusi dari pertanyaannya tersebut kepada seorang yang punya ilmu itu. Orang yang belajar ilmu juga akan bisa menghadapi masalah-masalahnya sendiri. Karena dia sudah dapat ilmunya. Masalah-masalah dalam kehidupannya, dia bisa hadapi dengan baik. Bisa dia hadapi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ya, ilmu ini sesuatu yang sangat berharga. Jauh lebih berharga daripada harta dunia. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ilmu bisa memberikan kita
pendirian dan pijakan-pijakan yang kuat dalam kehidupan. Kalau ilmu agama kita kuat, maka kita akan punya prinsip-prinsip kehidupan yang kuat. Kalau prinsip-prinsip kehidupan kita kuat, maka kita tidak mudah digoyahkan atau diombang-ambingkan oleh keadaan. Karena kita punya prinsip. Dan ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita. Tidak seperti orang-orang yang jahil. Orang-orang yang tidak punya ilmu. Mereka akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Mudah diombang-ambingkan oleh tren. Orang melakukan A, dia ikut-ikutan. Orang melakukan B, dia ikut-ikutan. Lagi tenar, ya, pekerjaan tertentu, dia ikut-ikutan. Lagi rame, ya, gaya-gaya tertentu, dia ikut-ikutan. Orang yang berilmu tidak demikian. Orang yang mendapatkan banyak siraman rohani sesuai dengan dalil-dalil yang kuat, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan yang berkembang di masyarakat. Karena dia punya prinsip. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah. Di antara keberkahan ilmu, di antara keberkahan majlis ilmu yang kedua adalah mengingatkan kita semuanya kepada akhirat. Ini juga sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Ini kebaikan dari majelis ilmu yang sangat besar. Ketika kita hadir di majelis ilmu, kita menjadi ingat akan akhirat kita. Kita menjadi ingat bahwa kehidupan ini hanya sementara. Kita menjadi ingat bahwa tujuan utama kita hidup ini sebenarnya adalah negeri akhirat. Seringkali ya, ketika kita berkumpul dengan orang-orang awam di luar sana, kita dilupakan dengan akhirat kita. Karena yang dibicarakan masalah dunia dan dunia. Ana sangat merasakan hal ini, terutama ketika Hari Raya Idul Fitri. Ketika berkunjung ke kerabat, ya, berkunjung ke tetangga. Kalau yang kita kunjungi adalah orang-orang yang jauh dari agama, yang dibicarakan apa? Ya dunia. Yang dibicarakan bisnisnya. Yang dibicarakan keinginan-keinginan dia di dunia ini. Nanti saya ingin bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Saya ingin A, B, C. Target kehidupan saya A, B, C. Semuanya tentang dunia. Dalam kehidupan di luar seperti itu, ketika kita hadir di majelis ilmu, kita diingatkan bahwa di sana ada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kehidupan kita di dunia ini sebenarnya hanya jembatan untuk menuju akhirat kita. Bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Yang kekal selama-lamanya adalah akhirat. Bahwa nantinya di akhirat dunia itu tidak berguna kecuali dunia yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disedekahkan, yang diinfakkan, yang diwakafkan. Itulah nanti yang akan menjadikan manusia mulia. Kalau kita tidak hadir di majelis-majelis ilmu,
ya seringkali kita dilupakan oleh dunia. Dan orang kalau sudah ingat akhirat, para jemaah sekalian rahimanallah, dia akan semangat untuk melakukan ibadah. Dia akan semangat untuk melakukan kebaikan. Dia akan takut untuk melakukan dosa, maksiat, apalagi kebid'ahan, apalagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini manfaat yang sangat besar. Ketika antum menjadi orang yang takut melakukan maksiat dan semangat melakukan ketaatan, maka antum menjadi orang yang mulia. Menjadi orang yang mendapatkan banyak sekali kebaikan dalam kehidupan ini. Di saat orang-orang waktunya itu banyak terbuang dengan sia-sia, antum bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan di akhirat nanti. Keberkahan yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari majelis ilmu adalah mudahnya jalan menuju surga. Mudahnya jalan menuju surga. Jadi ini keberkahan yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena para jamaah sekalian rahimanallah, ketika kita belajar, di samping kita mendapatkan pahala, dan dengan pahala tersebut Allah memudahkan kita memasuki surganya, kita juga tahu jalan-jalan kebaikan. Jadi menuntut ilmunya, dari hadir di kajian ilmiah, kita dapat pahala. Dan itu akan menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ilmu yang kita dapatkan. Dari ilmu tersebut akhirnya kita tahu ini kebaikan, ini kebaikan, ini kebaikan. Pintu-pintu kebaikan menjadi terbuka lebar di hadapan kita. Dan kita juga akhirnya tahu, oh ini pintu keburukan, harus saya hindari. Ini pintu keburukan, harus saya hindari. Ini pintu keburukan, harus saya hindari. Makanya, dengan belajar, dengan menghadiri kajian ilmiah, kita akan dimudahkan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, dengan kita menghadiri majelis ilmu, kita akan mendapatkan keberkahan tenangnya hati, naungan rahmat Allah, berkumpul bersama para malaikat, dan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha besar, maha mulia, maha tinggi, dan maha berkuasa. Ini kalau kita dapat satu saja, sudah sangat besar manfaatnya bagi kita. Apalagi kita dapat semuanya. Tenangnya hati itu di majelis ilmu. Makanya kalau antum hadir di majelis ilmu, hati antum malah tidak tenang, maka ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Bisa jadi ilmu yang disampaikan adalah kejahilan. Bisa jadi hati antum memang tidak baik. Hati yang tidak baik itu kalau dia disuruh mendengarkan kajian ilmiah, dia akan menolak. Ini seperti orang yang sakit dikasih makanan selezat apapun, makanan tersebut jadi tidak enak karena sakit. Hati yang sakit juga demikian. Dikasih makanan ilmu,
ya tidak enak rasanya karena hatinya masih sakit. Kemungkinan yang pertama ini. Kemungkinan yang kedua, ilmu yang disampaikan sebenarnya bukan ilmu. Kalau itu benar-benar ilmu, maka harusnya itu akan mendatangkan ketenangan. Harusnya itu akan bisa kita rasakan lezatnya. Ya, ilmu demikian, ada kelezatan ilmu itu. Kalau kita hatinya bersih, ya, kita akan merasakan manisnya ilmu ini. Karena ya dulu hampir setiap hari ya ke Masjid Nabawi untuk menghadiri majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini ketika Ana masih di S1. Setiap kali Ana hadir, Ana merasakan adanya kebahagiaan, adanya ketenangan di majelis itu. Disitulah Ana teringat dengan perkataan sebagian orang, ngapain sih orang-orang itu hadir di majelis ilmu? Nggak ada yang seru di majelis ilmu itu. Hanya penjelasan-penjelasan dengan kata-kata yang datar, ya. Tidak ada intonasi yang naik, turun. Hanya biasa saja. Tapi yang hadir di situ banyak sekali. Kenapa? Karena mereka merasakan manfaat. Jadi ketika ya hadir, hati kita terasa tenang. Melihat wajahnya Syekh saja senang. Ya. Apalagi ketika mengatakan kata-kata yang sangat berbobot, itu sesuatu yang luar biasa yang bisa dirasakan manisnya oleh orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan mereka membaca dan mempelajari kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Hati mereka akan menjadi hati yang sangat tenang, hati yang sangat bahagia. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka. Kata-kata menaungi ini menunjukkan bahwa rahmat yang turun itu sangat banyak. Wa haffathumul malaikah. Malaikat mengerumuni mereka. Ya, walaupun kita tidak melihatnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakannya seperti ini dan beliau tidak mungkin dusta. Ya, tidak mungkin apa yang disampaikan oleh beliau ini kesalahan. Pasti benarnya. Jadi ketika kita berada di majelis ilmu, kita berada di tengah-tengah para malaikat. Wa ghafara wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut orang-orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Membangga-banggakan. Bayangkan ya kalau antum dibanggakan oleh seorang presiden. Seorang presiden membangga-banggakan antum di depan para menterinya. Di depan orang yang sangat banyak di depannya. Antum akan ya bangga dengan itu. Antum akan sangat senang dengan hal tersebut. Ini yang bangga-banggakan bukan hanya seorang presiden. Ini penguasa alam semesta. Dan dibangga-banggakan di hadapan makhluk Allah yang sangat mulia. Yang mereka tidak pernah berdosa sekalipun. Ini suatu kemuliaan yang luar biasa yang bisa didapatkan oleh orang yang menghadiri majelis ilmu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang lain disebutkan, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya banyak sekali malaikat. Mereka
berkeliling di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari-cari orang-orang yang sedang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Maka apabila mereka mendapati sekelompok orang sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jal, tanadaw. Mereka memanggil-manggil antara satu dengan yang lainnya. Halummu ila hajatikum. Ayo kita dapatkan apa yang kita cari. Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila as-sama'id dunya. Maka mereka pun menaungi orang-orang tersebut dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Iya, para jemaah sekalian rahimanallah. Ahlul dzikr, orang yang berzikir ini masuk di dalamnya adalah ahlu atau para ulama. Orang-orang yang sedang belajar ilmu agama. Di dalam hadis yang lain riwayatnya yatatabba'una majalis dzikr. Malaikat-malaikat tersebut itu mencari-cari majelis-majelis zikir. Dan majelis zikir itu ada dua ya. Ada majelis zikir yang di dalamnya dibacakan ya zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada majelis zikir yang di dalamnya ya dipelajari ilmu-ilmu syariat tentang halal dan tentang haram. Sehingga majelis kita seperti ini masuk dalam keumuman hadis ini. Jadi ada malaikat-malaikat yang mendatangi majelis kita ini, walaupun kita tidak melihatnya. Dan ini juga para jemaah sekalian rahimanallah, termasuk yang menjadikan hati orang-orang yang menghadiri majelis ilmu itu menjadi tenang. Kenapa? Karena mereka dibersamai oleh makhluk-makhluk Allah yang mulia ini. Kebersamaan kita bersama makhluk-makhluk Allah yang mulia ini, itulah yang bisa menjadikan hati kita menjadi tenang. Ya. Baik, yang berikutnya, keberkahan majelis ilmu yang kelima. Benar ya, yang kelima ya? Teman-teman yang saleh. Di majelis ilmu inilah berkumpul orang-orang yang mulia. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Dan teman-teman yang saleh ini manfaatnya sangat besar sekali. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, kalau hadir di majelis ilmu, jangan hanya diambil ilmunya saja. Berkenalanlah dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu. Jangan sampai hadir kemudian pergi. Kita tidak kenal dengan orang-orangnya. Tidak. Berkenalanlah dengan teman-teman kita yang ada di majelis ilmu. Mereka orang-orang yang saleh. Yang mengumpulkan kita di majelis ini adalah kebaikan. Makanya orang-orang yang berkumpul di majelis ini insya Allah orang-orang yang baik. Dan itu sangat penting bagi kita. Ya. Jangan sampai malah ada ya banyak cerita ya di majelis-majelis akhwat, di majelis-majelis ummahat, ada yang datang pakai cadar. Sudah masuk di majelis ilmu bersama akhwat saja, cadarnya masih dipakai. Kemudian setelah itu langsung pulang, pergi. Tanpa berkenalan dengan teman-temannya yang ada di majelis ilmu itu sama sekali. Ya ini pemandangan yang tidak baik ya. Walaupun saya tidak katakan itu berdosa, ya itu sesuatu yang diharamkan. Tapi ya ini sesuatu yang kurang pantas. Seharusnya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, ya seharusnya kita berkenalan dengan mereka yang itu nantinya akan bisa saling memberikan kebaikan. Para jemaah sekalian rahimanallah, teman yang baik itu sangat kita butuhkan. Mereka akan menjadi orang-orang yang menjadi penyemangat kita dalam kebaikan.
Mereka akan menjadi orang-orang yang menjadi penghibur kita di saat kesulitan. Teman-teman yang baik ini juga akan menjadi peneguh hati kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang berat. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, carilah teman-teman yang baik ini di majelis-majelis ilmu. Di antara dalil atau hadis yang menunjukkan betapa pentingnya teman yang baik adalah hadis yang sangat masyhur dan banyak dibaca oleh para ustadz. Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya. Seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka silahkan salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Coba para jemaah sekalian rahimanallah, lihat diri kita masing-masing. Coba tanya diri kita masing-masing. Siapa yang menjadi teman dekat kita? Itu adalah cerminan agama kita. Kalau teman dekat kita adalah orang-orang saleh, maka itu menunjukkan bahwa ada kesalihan pada diri kita. Teman-teman dekat kita, agamanya baik, itu menunjukkan ada kebaikan dalam agama kita. Ada kualitas yang bagus dalam agama kita. Kalau misalnya teman-teman dekat kita, ternyata orang-orang yang kurang baik agamanya, teman-teman yang kurang baik dalam ketaatannya, teman-teman yang kurang baik dalam akhlaknya, maka sebenarnya ada hal yang sama, walaupun tidak sama persis pada diri kita. Makanya kalau teman kita ternyata orang-orang, ini teman dekat ya, bukan teman biasa. Kalau teman-teman dekat kita adalah orang-orang yang tidak baik, kita harus introspeksi. Kita harus ubah keadaan itu. Ada yang tidak beres pada diri kita. Seringkali para jemaah sekalian rahimanallah, kita tidak tahu masalah yang ada pada diri kita ketika kita tidak berada di depan cermin. Ketika kita tidak di depan cermin, kita tidak akan tahu masalah yang ada di wajah kita. Masalah yang ada sangat dekat dengan kita. Tapi ketika kita sudah bercermin, semuanya kelihatan. Dan teman dekat kita adalah cerminan kita. Kalau kita ingin melihat masalah yang ada pada kita, lihatlah masalah yang ada pada teman dekat kita. Ya, karena Rasulullah mengatakan demikian. Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Para jemaah sekalian rahimanallah, carilah teman-teman yang saleh. Dan ini akan banyak kita dapatkan di majelis-majelis ilmu. Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, ini perkataannya masyhur ya. Carilah teman-teman yang saleh, yang banyak, karena mereka nantinya punya syafaat. Mereka nantinya punya syafaat untuk teman-teman mereka. Dan itu sangat kita butuhkan di hari kiamat nanti. Yang berikutnya, keberkahan yang keenam dari majelis ilmu. Semangat dalam belajar agama. Ketika kita sering menghadiri majelis ilmu, maka akan tumbuh di hati kita semangat untuk belajar agama. Dan semangat untuk belajar agama ini sesuatu yang sangat penting bagi kita, terutama di zaman ini. Di saat banyak orang menganggap bahwa ilmu agama itu ilmu yang tidak penting. Kalau punya ilmu agama, hartanya nggak bertambah. Kalau punya ilmu agama, bisnisnya semakin sulit. Kalau punya ilmu agama, kehidupan semakin tidak asyik. Dan seterusnya.
Makanya banyak orang yang tidak suka dengan ilmu agama. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ingatlah yang sebenarnya adalah yang sebaliknya. Ketika kita belajar agama dengan baik dan kita tahu ya bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan semakin baik, semakin tenang, semakin mulia, ya. Apapun yang kita inginkan dari dunia akan Allah berikan, ya. Dan orang yang baik, ya, keinginannya akan juga baik-baik saja. Mungkin dia tidak menjadi kaya, iya. Tapi dia pasti akan menjadi orang yang bahagia. Baik, kalau antum disuruh milih, pengen kaya raya tapi hatinya hampa, ataukah berkecukupan tapi hatinya bahagia? Nah, kaya tapi bahagia. Tidak ada pilihan itu. Kalau pilihannya cuma dua saja, maka kita akan memilih kebahagiaan, tapi kehidupan kita kehidupan yang cukup. Karena para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ya bandingkan ya antara kehidupan orang yang kaya raya tapi dia tidak bahagia dengan orang yang hidup kehidupannya bahagia walaupun tidak kaya raya, ya kecukupan, maka orang yang kehidupannya kecukupan itu jauh lebih baik daripada orang yang kaya raya tapi kehidupannya sengsara. Karena sebenarnya harta dunia dicari oleh manusia untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan ketenangan. Yang dicari itu sebenarnya kebahagiaan ini. Itu tujuan utama. Jadi menjadi percuma ketika seseorang misalnya mendapatkan kenikmatan dunia, tapi ternyata tidak bahagia. Kehidupannya hampa. Dia tidak bisa memaknai kehidupan itu, merasakan makna dalam kehidupannya. Ini menjadi percuma. Antum bayangkan misalnya ada orang yang sudah sampai kedudukan yang sangat tinggi. Misalnya seorang raja. Dia punya harta yang sangat banyak. Apapun yang diinginkan dari kehidupan dunia bisa dia dapatkan. Tapi hatinya murung. Tapi hatinya gelisah. Tapi hatinya ya tidak bahagia. Selalu mengkhawatirkan sesuatu. Ya orang yang seperti ini, dia harta dunianya, kekayaan dunianya, kenikmatan duniawinya menjadi sia-sia. Lebih baik menjadi orang yang cukup kehidupannya, tapi dia benar-benar tahu arah hidupnya, dia benar-benar bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Itu jauh lebih baik. Intinya para jemaah sekalian rahimanallah, ya dengan kita semangat dalam belajar agama, kita akan mendapatkan ilmu agama yang banyak. Dengan ilmu agama yang banyak, ilmu agama yang mendalam, maka kehidupan kita akan menjadi mulia, akan menjadi kehidupan yang bahagia dan sangat bermakna, karena setiap waktu yang kita lewati akan mendatangkan kebaikan untuk akhirat kita. Ya, makanya semangat dalam belajar ini sangat penting. Semangat dalam belajar itu harus kita pupuk terus. Di antaranya dengan menghadiri kajian-kajian ilmiah. Kemudian yang berikutnya, keberkahan yang ketujuh dari majelis ilmu, semangat dalam ketaatan. Semangat dalam apa? Ketaatan. Ketika kita menghadiri majelis-majelis ilmu, di sana ada suntikan-suntikan semangat dalam melakukan kebaikan. Makanya seringkali orang-orang itu menjadi lemah semangatnya dalam melakukan kebaikan karena jarang menghadiri majelis-majelis ilmu. Beda kalau orang yang sering menghadiri majelis ilmu. Keluar dari majelis ilmu, dia punya semangat untuk melakukan kebaikan. Kalau misalnya
jaraknya antara majelis ilmu yang satu dengan majelis ilmu yang lain itu jauh, biasanya di situ di tengah-tengahnya akan ada kelemahan dalam melakukan kebaikan. Makanya ya, banyak-banyaklah menghadiri majelis ilmu agar semangat kita dalam melakukan ketaatan itu terjaga. Yang kedelapan, ya, keberkahan majelis ilmu yang kedelapan. Majelis ilmu bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Majelis ilmu bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Ketika kita berangkat ke majelis ilmu, maka setiap langkah kita dihitung pahala. Ketika kita belajar di majelis ilmu, setiap detik yang berjalan itu juga pahala. Ketika kita pulang ke rumah kita dari belajar, setiap langkah kita itu pun akan bernilai pahala. Ketika kita mengamalkan ilmunya, ya, kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari majelis ilmu, itu pahala lagi. Ketika kita sebarkan ilmu itu kepada orang lain, itu pahala lagi. Coba berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari menghadiri majelis ilmu ini. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Makanya perjalanan ini, antum ke tempat kajian, kemudian balik lagi, itu semuanya bernilai pahala. Rasulullah katakan, "Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah ghaira annahu la yanqusu min ujurihim syai'a." Ya, ini kalau kita sebarkan ilmu. Barang siapa yang mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia sama sekali, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Jadi bayangkan kalau kita sebarkan ilmu yang kita sampaikan kepada orang, kemudian orang tersebut mengikutinya, orang itu menyebarkan lagi, ada yang mengikutinya, maka berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Makanya saya sering sampaikan, jangan sampai kita itu menjadi tempat berhentinya ilmu. Jangan sampai kita menjadi tempat berhentinya ilmu. Jadilah orang yang menjadi tempat berjalannya ilmu. Orang yang menjadi penyebar ilmu yang orang yang menjadi sebab tersebarnya ilmu lebih kuat. Karena dari situlah kita mendapatkan banyak pahala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Muallimul khairi yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitan fil bahr." Orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, kalau kita ajarkan ilmu, orang yang mengajarkan kebaikan, segala sesuatu memintakan dia ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ikan-ikan yang ada di perairan, ikan-ikan yang hidup di air, semuanya memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, segala sesuatu dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Begitu pula dengan ikan-ikan yang hidup di perairan. Yang kesembilan, yang terakhir yang bisa Anda sampaikan di majelis ini,
Termasuk di antara keberkahan dari majelis ilmu adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa majelis ilmu itu termasuk taman-taman surga. Majelis ilmu itu termasuk taman-taman surga. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah kalian di sana. Singgahlah kalian di taman-taman surga itu. Ini juga ada hubungannya dengan ketenangan hati. Kalau antum berada di taman, hati antum tenang, hati antum bahagia, hati antum senang. Karena ada keindahan di taman itu. Kemudian disebutkan di taman surga. Dan di surga itu taman-tamannya tidak kering dari buah-buahan, dari makanan-makanan, dari minuman-minuman. Ya. Maka di majelis ilmu juga demikian. Hati kita akan menjadi bahagia karena pemandangan yang indah. Hati juga akan mendapatkan asupan-asupan yang sangat bergizi yang bisa menjadikan hati ini semakin hidup. Qalu wa ma riyadul jannah. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hilaqudz dzikr. Taman-taman surga itu adalah halaqah-halaqah yang di dalamnya ada pengingat-pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah majalisul ilm. Dalam riwayat yang lain redaksinya yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Ya, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah.